tanggal 20 Oktober ini akan menjadi ujian bagi dua orang penting. Hei replika drone, sampai kamu modiar alias isdet alias bongko, tidak bakal direspon oleh pemerintah dan Joko Widodo maupun Bapak Prabowo. Soalnya buat apa ngerespon sampah? Tapi saya yakin kalau Pak Prabowo sudah aktif, bisa-bisa kamu juga nanti tidak ada yang tahu, entah masuk dalam karung, entah kepalamu pecah, mungkin bisa jadi. Soalnya olahmu itu benar-benar mutlak mengganggu pemerintah dan mengganggu masyarakat. Kamu itu adalah sampah negara, sampah masyarakat. Budake. Jokowi tidak lagi cawe-cawe, tapi Jokowi minta-minta sekarang. Bacotan lu tidak berguna lu. Repli Harun, kapasitas lu apa emang? Lu tuh setara dengan gua lu. Otak lu tuh setara dengan gua. Percaya nggak lu? Gue ini rakyat ya. Gua tuh rakyat biasa. Gue sekolah aja nggak lulus gua. Tapi otak gue setara sama lu. Ya nggak? Ngapain lu ngata-ngatain Jokowi nggak ngaruh lu? Lu mau bacot apa juga lu? Lu ngomongnya di situ di ruangan si Karni Ilyas lu ya. Di situ lu sama si Faisal Assegaf, ya kan? Terus lagi sama si siapa lagi tuh? Ya manusia-manusia sengkuni aja di situ. Ya kan? Orang-orang Yaman. Lu coba ngomongnya di luar, lu berani nggak lu? Lu ngomong kayak begitu di luar, lu abis lu dipukulin lu. Repli Harun, lu berani nggak ngata-ngatain Jokowi di luar? Nih, di luar lu berani nggak? Lu berani ngomong ini itu tentang Jokowi di ruangan itu, di ruangan si aki-aki setruk, ya kan? Aki-aki setruk yang tiap hari bikin acara ngejelek-jelekin Jokowi itu si siapa tuh namanya itu aki-aki setruk. Karni Ilyas, alah, udah setruk juga masih aja. Makanya dia setruk tuh akibat kebanyakan ini dia gibah. Gue ingetin ya, lu ngoceh-ngoceh aja terus si Repli Harun, terus lagi si Faisal Assegaf, terus lagi pokoknya lu bosnya kan si Amin Rais lu ya. Lu ngomong-ngomongin aja terus ya biar rame negara ini ya. Anggap aja lu semua tuh badut-badut yang buat tontonan aja. Omongan lu gak ngaruh. Ngaruh apa emang omongan lu? Kecuali kalau lu punya integritas, lu punya jabatan yang penting, lu juga punya kualitas yang besar untuk negara ini. Apa lu dari dulu? Lu jadi menteri aja dipecat. Jokowi tahu kalau lu orang goblok, orang tolol lu. Makanya sama Jokowi juga dikeluarin, lu dipecat dengan tidak hormat lu. Makanya lu bencinya sampai sekarang lu ya Repli Harun. Repli Harun, mendingan lu jadi tukang urut aja, atau kalau nggak jadi tukang apa kayak lu daripada bacot-bacot di situ lu Repli Harun. Omongan lu sampah. Mimpi kali mau nurunin Jokowi. Lu pikir dulu seharusnya lu berapa orang emang lu, kekuatan lu. Pendukung Jokowi itu banyak lu. Lu emang lu nggak takut ntar dikarungin lu, diseret. Ntar giliran lu dikarungin aja lu mewek-mewek. Udah gak usah banyak bacot lu Repli Harun. Faisal Assegaf ngomong beraninya di ruangan si Karni Ilyas nih, ruangan aki-aki setruk, berisik. Udah keluar aja beraninya nih ngomong nih di luar deket pendukung Jokowi. Lu berani nggak? Gigi lu hilang ntar. Oke guys ya, menjelang akhir daripada Pak Jokowi yang sebentar lagi purna tugas mau turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tentunya turun dengan terhormat guys ya. Nah, para barisan sakit hati ini mereka ramai-ramai terus membangun narasi, terus berupaya, terus bergerak agar apapun itu Pak Jokowi ini harus diadili ya, alias harus dihukum dibawa ke meja pengadilan. Ya, inilah perjuangan dari para barisan sakit hati ya. Sebenarnya kata yang pantas buat mereka adalah barisan oposisi.
Namun karena kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah bahasa-bahasa sakit hati, makanya barisan oposisi itu menurut saya terlalu hormat lah ya, terlalu sopan. Ada yang lebih pantas buat mereka adalah barisan sakit hati. Bahasa-bahasa yang keluar pun bahasa-bahasa yang menyakiti mereka, mencaci maki, memfitnah ya, memberikan ancaman kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Pak Jokowi mau dibunuh lah, dieksekusi, diseret, diadili dan sebagainya. Ikuti kata-kata dari Pak Bambang Pacul ya. Jangan melawan orang baik ya. Nanti yang akan berhadapan dengan kalian itu Tuhan ya. Pak Jokowi mungkin tidak bisa membalas. Pak Jokowi mungkin tidak bisa melawan Anda. Tetapi nanti ada yang maha kuasa, ada hal-hal yang tidak terlihat yang mungkin bisa saja menjadi lawan bagi Anda, dan itu lebih fatal ya. Kalau lawannya manusia ya kita masih bisa adu strategi, adu serangan. Tapi kalau lawan yang maha kuasa, wah itu lebih fatal ya. Sesuatu yang didasari dengan kebencian guys, pada dasarnya memang gak bagus ya. Itu akan berakibat buruk, bukan untuk orang yang kita benci, tapi untuk diri kita sendiri ya. Oleh karena itu saran saya, ayolah untuk para barisan sakit hati ini, keluar dari lingkaran setan kalian itu, perbaiki diri, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Yang lucu dari para pendukungnya Presiden Jokowi selalu mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang masa. Mereka ini orang-orang lucu, orang-orang yang luguh yang ngomong kayak gitu. Yang bisa dibilang presiden terbaik itu presiden yang bisa memakmurkan rakyatnya, bukan memecah belah rakyatnya. Dari segi mempersatukan masyarakatnya aja udah nggak bisa, apalagi yang lain-lainnya. Kan logikanya begitu, Mas Bro. Sekarang contoh salah satu aja, BBM mahal, bahan pangan mahal. Jadi apa yang harus dibilang presiden terbaik? Dari segi apanya? Menggusur tempat-tempat tinggal masyarakat demi kepentingan pribadi dan konco-konconya. Contoh salah satu, Rempang Galang, begitu ditindas rakyatnya. Apakah itu yang dinamakan presiden terbaik? Pakai akal kalian ya. Terima kasih. Saya justru kasihan guys ya melihat orang-orang yang model seperti ini ya. Kasus Rempang Galang yang sebenarnya udah diselesaikan ya, sudah tidak ada lagi persoalan, tapi oleh abang ini diungkit lagi ya, begitulah ya, mencari-cari kesalahan. Dan sepertinya abang ini tampak lelah ya. Menurut saya sebelum mengkritik pemerintah, sejahterakanlah dulu diri abang ya. Kelihatan dari wajah abang ya, itu menggambarkan abang ini kayaknya kesulitan ya, kesulitan hidup, beban hidupnya sangat tinggi sekali ya. Oleh karena itu mungkin abang bisa sejahterakanlah dulu diri abang, baru mengkritik pemerintah ya. Karena abang terpengaruh oleh berbagai propaganda, oleh berita-berita media yang menggiring opini menjelekkan Pak Jokowi, sehingga abang pun ikut menjelekan ya. Dan itu makin membuat hidup abang semakin terpuruk ya. Guys, here we go. Beberapa hari lagi kita akan mengucapkan thank you Pak Jokowi, welcome Jenderal Prabowo Subianto. Setidaknya ada 3 hal kenapa kita harus menyampaikan ini. Yang pertama adalah kita harus berterima kasih kepada kedua pemimpin ini yang sudah melit kita
yang sudah menuntun kita ke gerbang yang disebut sebagai konsolidasi nasional. Belum pernah ada negara demokrasi dengan sistem presidensial di muka bumi ini yang kemudian memberikan contoh seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, di mana mereka berseteru bertahun-tahun dalam event yang disebut sebagai pemilu dan pilpres, tetapi kemudian di ujung mereka rukun, mereka rujuk, mereka islah, lalu kemudian memberikan peta jalan kepada kita. Demi kepentingan nasional, demi kebutuhan nasional, kita harus bersatu dan melanjutkan pembangunan yang sudah diletakkan. Alasannya kedua adalah dalam yang namanya kebijakan ada dua tipe pendekatan. Ada yang disebut sebagai money follow program, di mana uang mengikuti cita-cita, atau program follow money, di mana pemerintah atau siapapun lalu kemudian menetapkan program berdasarkan anggaran yang mereka punya. Demi Indonesia emas ke depan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo memilih dengan yang pertama. Apa itu? Money follow program. Yang kita butuhkanlah yang harus kita buat, bukan berdasarkan uang yang kita miliki. Karena uang bisa dicari, tetapi mimpi layak untuk kita beli. Apa itu? Indonesia emas tahun 2045. Dan yang ketiga, kita harus berterima kasih kepada kedua pemimpin yang besar ini. Kenapa? Karena mereka memilih untuk concern kepada yang disebut sebagai public interest dan kemudian public needs, yang kemudian kalau kita jabarkan dalam bahasa bernegara kita menyebutnya sebagai nation interest dan nation need. Kepentingan nasional dan kebutuhan nasional, bukan kebutuhan partai, bukan kebutuhan beberapa elit politik, bukan kebutuhan koalisi dan oposisi apaan, itu nggak penting. Yang paling penting adalah bagaimana negara ini kita drive ke depan, kita jemput mimpi kita untuk meraih yang disebut sebagai Indonesia emas di tahun 2045. Tapi semua itu nggak akan ada gunanya kalau kemudian apa? Kalau tidak ada yang bisa memandu jalan kita ke depan. Dan kedua orang ini telah membantu itu. Dan inilah alasan kita kenapa kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dan menyambut baik datangnya Jenderal Prabowo Subianto dalam beberapa hari lagi. 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau utang negara itu tanggung jawab Pak Jokowi. Pak Jokowi yang harus membayar, bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar utang negara itu. Itu kata seorang Munarman. Aduh. Seorang Munarman itu bisa bilang seperti itu ya. Ini kalau menurut saya pribadi nih ya. Tidak secara langsung Munarman itu sudah menjadikan Pak Jokowi sebagai seorang raja di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Iya dong. Karena seorang Jokowi dibebani untuk membayar hutang secara pribadi, hutang negara dari kantong pribadinya. Kenapa saya bilang Munarman menjadikan Pak Jokowi sebagai seorang raja? Begini, kalau kita menginginkan Pak Jokowi untuk membayar semua hutang-hutang negara dari kantong pribadinya, sekarang juga, mulai saat ini, berikan hasil-hasil proyek, semua hasil proyek yang ada di Indonesia, masuk ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Biar Pak Jokowi yang mengelola semua proyek, hasil-hasil bumi, pokoknya semua hasil-hasil yang ada di Indonesia ini masuk ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Biar Pak Jokowi yang mengelola, termasuk kita juga rakyat Indonesia ini, biar Pak Jokowi yang mengelola, dan Pak Jokowi bertanggung jawab penuh, full, untuk membayar hutang negara. Itu baru adil namanya. Ini semua proyek, hasil-hasil negara, pendapatan negara, semuanya masuk ke negara. Pak Jokowi disuruh bayar hutang secara pribadi. Bagaimana sih? Coba dipikir pakai ini nih. Jangan pakai yang di bawah. Iya dong.
tidak secara langsung seorang Munarman sudah menjadikan Pak Jokowi sebagai seorang raja di Indonesia. Dia mengelola semua. Setuju apa enggak? Seperti itu. Hah? Coba bilang, setuju apa tidak? Kalau ngomong asal bunyi aja. Hutang negara katanya dibayar secara pribadi sama Pak Jokowi. Kalau begitu mah, semua hasil bumi, proyek-proyek, pendapatan negara masuk ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Biar Pak Jokowi yang mengelola untuk bisa membayar hutang negara juga. Itu baru fair namanya. Ini katanya rumahnya disita, uang pensiunnya disita. Hello, uang negara itu ribuan triliun. Utang negara itu ribuan triliun. Kalau menyita uang pensiunnya Pak Jokowi, menyita fasilitas rumah pensiunnya Pak Jokowi, mana cukup? Seorang Munarman berpikirannya kok picik banget ya, pendek. Coba sih dipikir pakai, aduh, asal bunyi aja itu. Katanya Pak Jokowi disuruh bayar hutang. Nah kalau begitu, semua proyek kasih ke Pak Jokowi, masuk ke kantong pribadinya, biar Pak Jokowi dan keluarganya semua keluarganya yang mengurus. Biar dia juga yang bayar hutang negara ini. Ya kan? Iyalah. Jadi tidak secara langsung seorang Munarman sudah menjadikan Pak Jokowi adalah seorang raja, bukan lagi presiden, raja. Coba bayangin. Dia kejebak oleh perkataannya sendiri. Pak Jokowi, anak-anaknya sudah terjun ke dunia politik, padahal dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan hasil hadiah seperti yang PDIP lakukan, Ibu Mega lakukan. Itu Pak Jokowi dibilang dinasti politik. Sekarang seorang Munarman mau menjadikan Pak Jokowi sebagai seorang raja untuk membayar hutang-hutang negara secara pribadi. Ya, oke. Kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau Pak Jokowi yang mengatur semua negara ini, apapun ini, saya yakin bisa. Pak Jokowi mampu. Kalau kita memberikan kekuasaan penuh kepada Pak Jokowi, jadikan dia seorang raja. Berikan semua hasil-hasil negara ini masuk ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Semua proyek, apapun itu, masuk ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Biar beliau, Pak Jokowi itu, yang membayar hutang negara ini secara pribadi. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut saya setuju itu. Pasti Pak Jokowi mampu untuk mengelola ini semua. Dengan kondisi pribadinya Pak Jokowi yang seperti itu ya. Mentalnya seperti itu, saya yakin. Jangankan untuk ngurus negara. Seluruh dunia aja mengakui kok Pak Jokowi itu baik. Bermutu. Jangan sembarangan Pak Munarman untuk ngomong Pak Jokowi bayar hutang pribadi secara pribadi, hutang negara ini dari kantong pribadinya. Jangan sembarangan ngomong-ngomong seperti itu. Ya seperti saya bilang tadi, kalau memang Pak Jokowi dituntut untuk membayar hutang negara ini secara pribadi, kasih semua hasil negara ini, proyek-proyek, semua pendapatan negara ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Biar Pak Jokowi yang mengelola. Dan anak cucunya. Nggak sadar. Seorang Munarman sudah menjadikan Pak Jokowi sebagai seorang raja di Indonesia. Kalau saya sih setuju-setuju saja. Saya percaya kok dengan Pak Jokowi bisa mengelola ini dengan baik. Nggak usah ngomongin lagi utang-utang negara peninggalan zaman-zaman presiden yang lalu deh, nggak usah. Kita anggap
presiden yang lalu-lalu itu suci, bersih, tidak meninggalkan hutang. Kita anggapnya seperti itu. Pak Jokowi hanya Pak Jokowi yang tercela, sudah menghutang. Padahal sepanjang sejarah baru kali ini rakyat merasakan pembangunan, hasil pembangunan. Baru di zaman Pak Jokowi. Coba sekarang. Ya, siapa rakyat Indonesia ini? Lihat rumah-rumah sakit. Orang berobat bebas. Walaupun memang ada prosedurnya ya. Iya, tapi orang bisa berobat bebas. Ya, kan? Itu pengaturan yang baik dari pemerintah. Satu aja dan gak usah ngomongin banyak. Terlalu banyak prestasi atau yang sudah dihasilkan selama pemerintahan Pak Jokowi. Udah bosen saya ngomongin. Pak Jokowi ini Freeport lah, 51%, blok rokan lah, inilah, pembangunan embung, bendungan, tol, segala macem. Nah itu, semua proyek itu tuh yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dan menghasilkan untuk negara, masukin aja ke kantong pribadinya Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi bisa membayar hutang secara pribadi. Jadi, tidak secara langsung, seorang Munarman sekali lagi sudah menjadikan Pak Jokowi sebagai seorang raja di Indonesia. Tidak sadar dia. Makanya Pak Munarman sadar ya. Jangan terlalu picik jadi orang, oke? Saya udah bosen membahas tentang prestasi dan kinerja Pak Jokowi. Sudah banyak. Ini khusus untuk mengomentari Pak Munarman. Salam NKRI. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Pak Jokowi pada saat ini adalah letakkan pondasi agar kedepannya tinggal penerusan dan kita akan semakin cepat untuk maju dan cepat untuk berkembang ya. Sehingga cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 itu dapat diwujudkan, dapat dinikmati bersama oleh kita semua, terutama untuk anak cucu kita guys. Dan untuk Pak Jokowi yang sebentar lagi akan selesai guys, saya tinggal detik-detik ini nih ya, detik-detik terakhir. Kita doakan guys ya, semoga prosesi semuanya transisi berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, dengan damai. Pak Jokowi juga dapat kembali pulang ke kampung halamannya di Solo. Ya, bisa istirahat dengan tenang tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan Pak Jokowi diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang ya. Itu doa terbaik kita untuk Pak Jokowi, dan tentunya kita sebagai pendukung Pak Jokowi perlu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kita kepada Pak Jokowi yang sudah berkarya, bekerja, membangun siang malam ya secara total untuk bangsa dan negara kita tercinta guys. Oke guys, saya kira itu saja video-video dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.